Pujian ini disampaikan JK di sela-sela. Apakah kemungkinan ada dalam waktu dekat ini? Reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini gimana, Pak? Evaluasi para menteri, Pak. Nanti dilihat. Yang jelas setiap hari kerja setiap menteri kita lihat dan kita evaluasi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita lihat. Kita menantikan berita Nusantara. Reshuffle Menteri Kabinet Kerja. Presiden memperingatkan bahwa menteri yang bekerja di bawah target segera diganti atau digeser ke posisi lain. Sinyal Presiden soal pergantian menteri kerap muncul jelang reshuffle, terutama ketika Presiden mulai menyoroti bawahannya. Sebelum reshuffle jilid 1, Presiden Jokowi kerap bicara evaluasi kinerja menteri. Evaluasi dilontarkan sejak Juni 2015 dan reshuffle terjadi 2 bulan kemudian. Dengan reshuffle kabinet, Pak, apakah kemungkinan ada dalam waktu dekat ini? Reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini gimana, Pak? Evaluasi para menteri, Pak. Nanti dilihat. Yang jelas setiap hari kerja setiap menteri kita lihat dan kita evaluasi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita lihat. Di tanggal 12 Agustus 2015, menteri yang ditunjuk dari reshuffle jilid 1 akhirnya dilantik di Istana Negara. Sebanyak 5 menteri lengser dan 1 menteri bergeser posisi. Di tahun kedua kepemimpinannya, Jokowi kembali memberi sinyal sebelum reshuffle. Kali ini fokus Presiden pada efisiensi dan kecepatan untuk memenuhi target. Presiden kala itu meminta agar menteri tetap fokus bekerja. Semuanya fokus kerja dulu. Tidak usah ada yang dorong-dorong, nggak usah. Nggak ada yang dikte-dikte, apalagi nggak usah. Nggak usah ada intervensi, apalagi nggak usah. Presiden memberikan teguran keras bagi menteri yang tak becus kerja. Bagi Jokowi, setiap menteri wajib memenuhi target. Itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai, ya pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, ya saya belak-belakan saja. Dengan menteri juga seperti itu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot, dan yang lain-lainnya. Tentu, pergantian menteri merupakan hak mutlak bagi Presiden. Meski demikian, Presiden Joko Widodo butuh menteri yang dapat bergerak cepat agar dapat memenuhi target yang ditentukan. Jadi Pak Menteri nggak pernah bertanya kepada saya, Pak, targetnya terlalu besar atau terlalu gede banget. Itu urusannya menteri. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi seputar Pilkada Jakarta, Saudara. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan meminta pemilihnya menjaga suasana ibu kota agar tetap sejuk dan damai pasca Pilkada. Pesan Anies disampaikan saat menghadiri perayaan Milad Pondok Pesantren Al-Itqon di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Anies juga bakal kembali bertemu Ahok dalam masa transisi kepemimpinan, tetapi akan dilakukan setelah pengumuman resmi hasil Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Kepada semua, saya tanya, merasa menang atau tidak? Merasa menang. Kalau merasa menang, mari kita jadi pemenang yang mengayomi, yang membawa suasana sejuk, suasana teduh. Kita tunjukkan bahwa Jakarta terasa nyaman, damai bagi semuanya. Di tempat terpisah, Wakil Presiden Yusuf Kala memuji sosok calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Menurut JK, Sandiaga Uno adalah sosok pengusaha yang optimistis dan layak dicontoh. Pujian ini disampaikan JK di sela-sela menutup Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan oleh MUI. Wakil Presiden sempat bercerita soal minimnya kesadaran berwirausaha pada masyarakat Indonesia. JK pun sempat menyebut nama Sandiaga Uno yang turut hadir dalam penutupan Kongres Ekonomi Umat. Pengusaha harus optimis kayak Sandi ini. Dia berbulan-bulan masuk dari lorong ke lorong untuk menang.
Alhamdulillah hasilnya ada. Harus begitu. Nah, cuma sekarang ada kemajuan, selalu pakai kopiah, dulu jarang. Nah, jadi kopiah itu penting. Jadi sekarang suka pakai kopiah. Ada tambahannya, biar kayak Pak JK. Ya kemajuan ya kata Pak JK. Dan sementara itu saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berziarah ke makam ayahnya Soekarno di Blitar, Jawa Timur. Tampak hadir pula Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat dalam rombongan. Senin siang, Megawati Soekarno Putri berziarah bersama sejumlah petinggi PDI Perjuangan, diantaranya Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP yang juga Wakil Gubernur Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Selesai berziarah, Megawati dan rombongan kemudian meninggalkan area makam tanpa berkomentar. Hadirnya rombongan Presiden kelima Indonesia ini membuat lokasi makam Bung Karno sempat steril dari warga yang ingin berziarah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat tidak berkomentar saat ditanya rencananya pasca Pilkada DKI Jakarta. Jarod hanya tersenyum dan langsung masuk mobil meninggalkan lokasi makam Bung Karno. Itu Pak, mungkin ada konsolidasi Pak terkait kekalahan. Iya Pak, gimana Pak? Pak Jarod, apa penyebab Pak kekalahan dari Pilkada DKI Pak? Pak mungkin Kesalahan besar 5 tahun yang lalu pada saat kabinetnya sebelum ini. Kabinet waktu zaman saya yang pertama kita buat kur dan bunganya 11%, 10%, 11%. Tiba-tiba pada kabinet kedua SBY naikkan 23%. Jadi pengusaha besar, pengusaha kecil makin kecil. Kita menantikan berita Nusantara. Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala menyinggung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terkait tingkat suku bunga kredit usaha rakyat. JK menyebut suku bunga kredit usaha rakyat yang diterapkan era pemerintahan SBY terlalu tinggi untuk pengusaha kecil. Wakil Presiden Yusuf Kala yang menjadi pembicara dalam Kongres Ekonomi Umat dan mengatakan atau menyoroti tingginya kesenjangan antara pengusaha besar dan kecil. Wakil Presiden Yusuf Kala menyebutkan salah satu penyebab kesenjangan itu tidak lain akibat pemerintahan sebelumnya, yakni pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut JK, naiknya bunga kredit usaha rakyat di periode kedua pemerintah SBY sangat merugikan pengusaha kecil. Untuk itu JK memastikan kesalahan tersebut tidak akan terulang lagi di pemerintahan sekarang. Untuk itu JK memastikan kesalahan itu Punya kesalahan besar 5 tahun yang lalu pada saat kabinetnya sebelum ini. Kabinet waktu zaman saya yang pertama kita buat kur dan bunganya 11%, 10%, 11%. Tiba-tiba pada kabinet kedua SBY naikkan 23%. Jadi pengusaha besar, pengusaha kecil makin kecil. Pengusaha besar kreditnya 11-12%, pengusaha kecil 23%. Bagaimana bisa mampu UKM bertahan dengan cara itu? Sekarang kita turunkan menjadi 9%. Nah, kita akan turun kali 7%. Itu adalah suatu kesalahan, kezaliman yang terjadi waktu menaikkan kredit usaha kecil 23%. Pemerintah sepertinya menyadari kesenjangan ekonomi menjadi benih munculnya radikalisme di kalangan umat. Karena itu pemerataan dan pemberdayaan ekonomi kini menjadi salah satu fokus yang ingin dicapai oleh pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Meski mencatat pertumbuhan ekonomi cukup baik dibanding negara lain, distribusi pembangunan dan ekonomi Indonesia masih jauh dari merata. Presiden Joko Widodo mengakui pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun lalu sebagai hal yang patut disyukuri. Namun perlu diwaspadai karena pertumbuhan tersebut tidak seluruhnya dinikmati oleh masyarakat kecil. Saya sudah mengutus beberapa menteri untuk berbicara kepada yang besar-besar agar mereka mau untuk bermitra dengan ekonomi mikro, ekonomi kecil, ekonomi menengah, dalam sebuah kemitraan yang win-win, dalam kemitraan yang saling untung,
Tetapi yang gede untungnya kecil sajalah, yang kecil, yang tengah, yang mikro itu untungnya yang gede. Kita berada pada peringkat yang ketiga setelah India dan Tiongkok. Ini juga patut kita syukuri. Tetapi yang perlu dilihat lebih detail memang pertumbuhan ekonomi 5,02 tadi, 5,02%, itu yang menikmati siapa? Ini perlu dilihat secara detail. Pengamat ekonomi Indef Eni Srihartati mengatakan penguasaan sumber ekonomi dari hulu hingga ke hilir oleh korporasi dan kelompok usaha besar menyebabkan rakyat sulit untuk menikmati kue pertumbuhan ekonomi. Selain itu, konglomerasi dan masih adanya praktik monopolistik menyebabkan akses ekonomi rakyat tertutup. Sekarang yang terjadi interlink market, di mana hampir semua satu bisnis dari hulu ke hilir ini dikuasai oleh korporasi-korporasi besar. Nah, sehingga pemberdayaan dan akses ekonomi rakyat tadi menjadi mati gitu. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan secara umum umat muslim Indonesia memang lemah dari sisi ekonomi. Perlu keberpihakan pemerintah untuk memberdayakan ekonomi umat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Awal penguatan ekonomi umat kecil, menengah, dan kemudian terjadinya kemitraan, terjadinya redistribusi aset, sehingga tidak ada di tangan orang kuat saja, dan itu bisa dilaksanakan segera mungkin. Kemudian ada namanya itu aturan-aturan, kebijakan-kebijakan ya mengenai yang mendukung ini, mengenai rancangan ekonomi menyeluruh sebagai arus baru yang memang melakukan perubahan secara fundamental. Pemerataan ekonomi bisa dilihat dari Gini Ratio yang mencerminkan kesenjangan ekonomi suatu negara. Dalam 3 tahun terakhir, Gini Ratio Indonesia menurun dari 0,406 pada awal 2014 menjadi 0,394 pada akhir tahun lalu. Untuk mengurangi ketimpangan ini, pemerintah menggulirkan program redistribusi aset dan pemerataan ekonomi, diantaranya melalui skema reforma agraria dan kemitraan usaha mikro kecil dan pengusaha besar. Tim Liputan, Metro